Kata Anies, kerumunan warga tak boleh lebih dari 5 orang selama PSBB. Opini kali ini tidak membahas perkara mengenai pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta, karena itu baru akan efektif berlaku pada 10 April 2020. Tapi ini membahas soal kerumunan wartawan yang jumlahnya sangat berjubel di depan Balai Kota saat meliput Anies pada hari Selasa 7 April 2020. Sekali lagi, ini bukan soal PSBB, tapi ini soal social distancing terkait wabah corona. AJI atau AJI atau Aliansi Jurnalis Indonesia mengecam konferensi pers tersebut. Ketua AJI Jakarta Asnil Bambani menerangkan, pengumpulan wartawan itu tidak sesuai dengan imbauan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk melakukan physical distancing yang digaungkan juga oleh pemerintah. Protes AJI atau Aliansi Jurnalis Indonesia kepada Balai Kota tercatat di 5 poin penting. 1. Memprotes keras Pemprov DKI Jakarta yang masih mengadakan konferensi pers secara tatap muka tanpa menggunakan metode daring. 2. Menyerukan kepada jurnalis untuk tidak menghadiri segala bentuk konferensi pers tatap muka. 3. Menghimbau perusahaan media agar tidak mengirimkan jurnalis ke tempat yang berpotensi terjadi kerumunan orang. Perusahaan media juga diimbau memantau jurnalisnya yang ikut dalam konferensi pers tetap muka di Balai Kota dengan melakukan tes COVID-19 serta melakukan karantina mandiri selama 14 hari. 4. Meminta perusahaan media yang berpegang teguh pada prinsip tidak ada berita seharga nyawa. Redaksi harus sigap jika ada sesuatu hal yang membahayakan keselamatan jurnalisnya. 5. Menyerukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan Ombudsman Republik Indonesia untuk menegur dan memproses potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI dalam konferensi pers tatap muka di Balai Kota. Sebagai klimaks, pelanggaran itu bisa diancam pidana penjara 1 tahun. Hal itu karena dianggap telah menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sesuai dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Sudah ditegur 1 kali, artinya Anies tidak boleh mengulanginya lagi. Kita wajib memaklumi bahwa normatifnya memang dia hanya ingin sekedar menghimbau masyarakat terkait kebijakannya yang baru-baru ini di-approval oleh Menkes Terawan. Anies begitu riang, sampai-sampai dia undang setiap wartawan yang ada di penjuru negeri ini untuk kembali sekali lagi membuat jagat media bergetar. Betapa hebatnya seorang Anies bisa mengumpulkan banyak wartawan seperti itu. Entah media dari mana saja yang diundang, mengingat jumlah televisi nasional tak sampai sebanyak kerumunan wartawan. Berarti artinya beberapa portal berita online juga turut hadir meramaikan. Anies begitu luar biasa, powernya yang menggetarkan jagat media memang perlu diacungi jempol. Entah berapa banyak dana yang harus cair untuk para wartawan itu. Apakah ada dana yang turun? Apakah para wartawan itu hampir semuanya bodrek nyicil buat THR tambahan? Loh, kita kan nggak pernah tahu. Yang jelas para wartawan itu yang berjubel itu rela terkena COVID-19 berjamaah hanya demi meliput Anies, berjejer rapi demi mengambil sudut paling gagahnya Anies. Padahal tak ada berita seharga nyawa, tapi wartawan itu tidak menghiraukannya. Maka Anies dengan bahagia bisa bebas diliput semua media yang hadir. Kalau disebut Anies salah, tidak. Harusnya wartawan yang salah. Kenapa mereka hadir? Kesalahan Anies hanya terletak pada bagian dia tidak membubarkan wartawan. Anies seolah sengaja memperlihatkan bahwa dia memang punya niatan khusus untuk menikmati ramainya wartawan. Sebagai gubernur, harusnya dia mencontohkan yang baik. Wartawan itu juga manusia. Walau memang manusia, mana yang akan tergoda oleh uang gak bener? Tetap saja, Anies itu adalah pejabat publik. Dia harusnya bisa sesuai dengan ucapannya bahwa 30 Maret 2020 Anies pernah bersabda meminta masyarakat untuk serius dalam melakukan pembatasan jarak fisik atau physical distancing dalam upaya memutus rantai penularan COVID-19.
Suara Anies yang sempat bergetar menyebutkan 283 warga yang meninggal. Ketika Anies seolah peduli akan nyawa, kenapa tidak relevan dengan kejadian di balai kota? Itulah mengapa selanjutnya kita sebagai warga masyarakat normal bisa melihat bahwa ada yang gak benar dengan Anies Baswedan. Seringkali ucapan dan kebajikan tidak sesuai dengan apa yang ia lakukan. Anies lebih memprioritaskan visi misinya yang entah apa. Rakyat DKI Jakarta selalu dibuat bingung dengan perilakunya. Tapi kalau dipikir-pikir, walau ucapannya Anies ingin physical distancing yang sudah hampir berkali-kali ia katakan dalam kurun waktu yang berbeda, tapi tetap pernah ada kebijakan antre berjamaah di stasiun MRT, KRL, dan Trans J Busway. Dan dulu dia sempat menutup malu kejadian itu dengan mengatakan bahwa itu adalah efek kejut. Dan berkaca pada kasus wartawan yang bergerombol, terlepas ada bayaran atau murni meliput, sejatinya Anies itu konsisten. Walau dia memang orang yang gak sejalan dengan apa yang ia ucapkannya sendiri, tapi ia cukup konsisten untuk mengulangi perbuatan-perbuatan yang sudah pernah terjadi.